Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Andri Sriwandari, guru SMA 9 Garut. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah permasalahan yang mungkin tidak hanya saya alami, tapi Bapak Ibu guru di berbagai sekolah pun mengalami hal ini, yaitu terkait dengan motivasi belajar siswa. Jadi permasalahan yang saya hadapi pada bulan-bulan ini terkait dengan rendahnya motivasi belajar siswa dalam belajar bahasa Inggris, dan tentu saja hal ini berpengaruh terhadap ketercapaian prestasi siswa dalam bahasa Inggris. Nah, terkait dengan permasalahan tersebut, saya telah melaksanakan berbagai strategi atau solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama itu perubahan mindset. Coba kita ubah mindset siswa yang pada awalnya bahwa memang belajar bahasa Inggris itu sulit. Kita ubah mindset mereka bahwa bahasa Inggris itu mudah untuk kita pelajari, mudah seperti itu. Nah, yang kedua, lakukan komunikasi asertif. Apa itu komunikasi asertif? Komunikasi asertif berarti guru dapat menjadi pendengar yang baik, kemudian menghargai pendapat siswa, itu yang terpenting. Jadi siswa merasa dihargai sama kita sebagai guru. Kemudian menghindari penggunaan kalimat yang agresif, ya. Apalagi saat ini anak itu dengan siswa sekarang itu dengan nada tinggi pun, padahal bahasa belum keluar tapi agak nada tinggi, anak sekarang tuh langsung muncul rasa down. Nah, itu kita hindari ucapan atau sikap yang agresif. Selanjutnya, kita tidak marah tapi berkata dengan tegas, mengungkapkan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan dari siswa kita. Nah, selain itu, guru juga harus bersikap open minded, dalam arti guru jujur, terbuka terhadap kritikan dari siswa atau dari rekan-rekan semua, untuk yang pasti untuk memperbaiki teknik mengajar kita. Itu jadi harus bersikap open minded. Nah, selanjutnya, kita dan siswa dalam menyelesaikan permasalahan, terutama permasalahan dalam pembelajaran, kita dan siswa bersama-sama mencari solusi yang terbaik. Bagaimana solusi itu dapat menyelesaikan permasalahan yang memang dialami siswa, terutama terkait pembelajaran. Selanjutnya, gunakan berbagai metode pembelajaran yang variatif, tentu saja sesuai dengan kebutuhan, kesiapan belajar, dan karakteristik siswa kita. Yang pasti karakter siswa itu akan berbeda-beda tiap kelas. Nah, itu kita harus bisa menyesuaikan metode pembelajaran apa yang cocok di kelas si A atau di kelas B atau kelas yang lainnya. Nah, selanjutnya strategi yang saya laksanakan yaitu terkait ciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Bagaimana sesuaikan dengan kondisi siswanya, sesuaikan dengan waktunya, apakah pagi, siang, atau menjelang sore. Nah, itu bagaimana menciptakan suasana kelas belajar yang menyenangkan. Nah, solusi atau strategi yang selanjutnya yang sudah saya terapkan, gunakan berbagai aplikasi digital untuk belajar bahasa Inggris. Sekarang itu banyak, mulai dari tingkat dasar sampai tingkat lanjut, yaitu kita berikan berbagai jenis aplikasi digital itu, ataupun kita terapkan dalam pembelajaran kita. Yang pernah saya terapkan itu salah satunya contohnya tentang belajar bahasa Inggris tingkat dasar itu menggunakan aplikasi Duolingo. Nah, alhamdulillah dari pembelajaran itu anak belajar, mereka bisa belajar tidak hanya di sekolah, tapi mereka punya motivasi diri untuk bisa belajar di rumah. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa mereka juga belajar di rumah? Kita buat refleksi tentang hasil pembelajaran yang mereka lakukan dari aplikasi yang kita berikan itu. Nah, di situ kita bisa mengetahui, oh iya benar, berarti anak sudah bisa belajar pun memiliki motivasi diri untuk belajar
di rumah atau di luar sekolah, di luar kelas. Nah, itu yang memang tujuan dari kita memberikan berbagai jenis aplikasi digital itu mereka, siswa kita bisa belajar bahasa Inggris dimanapun dan kapanpun. Karena memang situasi sekarang kita guru ataupun siswa tidak bisa lepas dari handphone. Nah, itu bisa jadi solusi bagaimana memanfaatkan aplikasi digital itu untuk memanfaatkan gadget sebaik mungkin, sepositif mungkin. Nah, yang terakhir, sebelum memulai pembelajaran, saya biasanya memastikan kondisi kesiapan siswa dalam belajar. Kalau misalkan pagi hari, apakah siswa itu sudah sarapan? Nah, itu yang selalu saya tanyakan, sudah sarapan atau belum? Itu karena memang berpengaruh. Ketika anak perutnya kosong, anak tidak bisa berpikir. Nah, saya selalu memberikan waktu 5 menit untuk anak sarapan dulu. Ya, setelah bel masuk, saya kasih, kalau memang belum sarapan, saya kasih waktu 5 menit dulu. Nah, itu cenderung lebih efektif ketika kita memberikan waktu ke anak untuk sarapan dulu. Ataupun misalkan ketika siang hari atau menjelang sore hari, saya tanyakan, lihat kondisi anak, apakah mereka mengantuk atau tidak. Nah, siapkan di situ berarti game, permainan ataupun diskusi yang istilahnya lebih yang lebih membuat mereka lebih fresh, ya, apakah mereka bisa curhat atau apalah yang pasti ada respon positif sebelum kita memasuki pembelajaran yang memang kita harapkan mereka terlibat di dalam aktivitas pembelajaran yang kita yang kita rencanakan. Nah, itu solusi-solusi strategi yang pernah saya laksanakan terkait dengan peningkatan motivasi belajar siswa. Alhamdulillah, respon mereka yang saya dapatkan itu lebih baik, ya. Yang tadinya mereka tidak suka jadi suka, yang nilainya biasa-biasa, ada perkembangan lebih baik lagi. Nah, itu yang memang kita harapkan. Demikian, mudah-mudahan solusi yang saya berikan terhadap permasalahan motivasi belajar ini menjadi inspirasi bagi Bapak, Ibu guru yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.